Oke, check sound. Balik lagi. Sebenarnya walaupun aku jarang upload video ini ya, karena ini cuma channel buat apain aja gitu. Jadi ini bukan acara tahunan aku, video tahunan aku. Yang aku lupa, aku tahun baruan 2024 itu pernah bikin atau enggak. Tapi setahu aku 2024 2023 pernah nge-skip deh, kalau nggak salah ya. Dan aku pernah yang di YouTube tuh sekarang tahun 2022. Nah sekarang aku mau ngebikin lagi. Jadi mulai dari tahun baru inilah, tahun 2024 ke tahun 2025 aku mau bikin video tentang mengevaluasi aktivitas aku, achievement aku, apa aja yang kulakuin di tahun ini. Nah dimulai dari tahun ini sampai seterusnya lah, itu akan aku buat video tahunan. Jadi ini tanggal apa nih? Tanggal 28. Nah, tanggal 28 hari ini tanggal 28 hari Sabtu. Besok itu tanggal 29, Senin tanggal 30, Selasa tanggal 31, Rabu itu udah 1 Januari 2025. Jadi aku mau ngebikin video tahun ini dari sekarang dulu. Nah, seperti tahun kemarin aku ngevideoin video ini yang sekarang itu masih sama kayak tahun-tahun yang lalu lah, dengan latar video putih, tembok putih ya, dan juga areanya juga masih sama gitu, kamar aku sendiri di rumah. Nah ya nggak banyak berubah sih dari kamar aku, cuma mungkin ganti posisi. Dari semua perubahan satu, rambut aku sekarang lebih seneng rambut pendek ya. Dulu kayak di tahun-tahun yang aku upload itu kan rambutku panjang. Nah rambut panjang itu ngeganggu aku untuk sekarang buat olahraga, untuk rutin olahraga gitu kan. Jadi aku lebih baik untuk potong botak, walaupun yang ya agak aneh dilihatnya, tapi aku nyaman dengan potongan rambut ini. Kalau mau agak panjang pun lebih enak pendek gitu, ada ya bisa dibilang kayak French crop gitu. Nah dari aku sih, untuk aku yaitu dari aku rambut. Kalau dari kamar nih, kamar sih emang nggak ada bedanya, cuma ngeliat posisi kan tadi yang aku bilang. Ya buku aku nggak terlalu, oh ya tahun ini aku nggak terlalu banyak beli buku, mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Yang aku inget tuh aku cuman beli buku 1984 karyanya George Orwell. Terus apa lagi ya, lupa aku. Oh, Setiap Hari Stoik itu karyanya Rian apa itu, intinya ada channel YouTube, nama channel YouTube-nya Daily Stoic. Terus sama uang gitu, lupa, ada sih kalau nggak salah bukunya. Nah ini Psychology of Money, ini belum kutamatin sebenarnya, masih banyak nganggur buku juga. Psychology of Money. Terus udah sih itu aja, nggak terlalu banyak banget beli buku. Karena di tahun ini aku juga alhamdulillah karena nabung ya, aku beli laptop Lenovo Legion apa sih namanya? Oh, Lenovo IdeaPad Gaming gitu. Ini pakai AMD Nvidia RTX 4050. Jadi ini cukup berguna. Kenapa aku beli laptop untuk tahun ini? Itu karena untuk kuliah aku juga, karena ya waktu aku sebentar lagi tahun depan, di pertengahan tahun depan aku udah mulai lulus ya, dan juga umur aku udah 18 tahun. Jadi hidup ini agak bukan sedikit, emang harus dibawa serius, karena aku bukan lagi remaja 17 tahun dan juga aku kelas 12 ya. Ini sekarang udah libur, semester 1 udah selesai. Nah bentar lagi, bisa bilang minggu depannya lagi itu udah mulai masuk ke semester 2, yang dimana ya kelas 12 itu waktu belajarnya tuh nggak banyak, itu cukup dikit, cuma beberapa bulan doang. Habis itu fokus dengan sibuk ujian, sibuk dengan mungkin pendaftaran, ngetes ini itu dan segala brandong petongnya. Jadinya aku mulai serius gitu. Dan di tahun ini juga aku banyak beli game. Nah itu aku tahun ini lebih banyak spend money-nya ke game. Aku jarang jajan, tapi aku spend money-nya ke game. Jadi nabung, spend money-nya ke game. Kalau tahun lalu itu lebih ke buku, karena tahun lalu kan nggak ada device yang mumpuni untuk main game. Jadinya aku spend time buku.
Nah sekarang udah ada device yang mumpuni, aku sekarang lebih spend money-nya ke game gitu. Karena itu ya ada 3 hal yang ngebuat aku tuh melarikan diri gitu dari dunia ini. Itu pertama game. Itu emang dari kecil aku suka main game. Kedua itu menulis dan membaca satu paket itulah ya. Itu emang untuk pelarian aku. Baru yang ketiga ini main musik. Aku juga suka main musik, jadi itu pelarian aku juga. 3 hal itu merupakan spend money aku. Kalau musik itu aku cuman ada gitar, itu pun gitarnya nggak terlalu banyak ganti apa-apa, cuman 2 ini yang spend banyak banget gitu. Ya aku kan awal tahun tuh kelas 11 kan. Awal tahun itu aku awal tahun kelas 11. Baru akhir-akhir pertengahan ke akhir ini udah kelas 12. So di awal tahun itu ya aku masih cukup konsisten untuk olahraga, untuk tetap olahraga. Dan tapi ya gitu, aku masih suka bolong-bolong untuk apa sih namanya ya, melakukan olahraga, makan juga masih kurang teratur, dan terutama tidur ini aku kurang gimana ya, terkadang aku bisa tidur cepet banget, tapi kalau besok 2 hari lagi tidur cepet tuh nggak bisa. Nah gitu. Nah terus karena aku nggak konsisten. Nah akhir tahun nanti dulu ya, awal tahun dulu kita bahas. Awal tahun kelas 11 kemarin itu cukup gimana ya, bisa dibilang udah berubah lah aku ke yang udah mirip yang sekarang, yang dimana aku mulai fokus ke belum udah deh. Aku belum terlalu fokus ke yang untuk tahun depan. Jadi aku masih fokus yang sekarang. Jadi aku masih main-main waktu itu awal tahun. Jadi cuma fokus ke olahraga. Belajar aku cuman ya 50-50 so-so lah. Malas rajin, gak konsisten disiplin. Nah dan juga di pertengahan tahun itu kan libur. Aku nggak sesuai atau nggak konsisten dengan omonganku sendiri, yang dimana aku harus agak rehat sejenak untuk bermain teknologi itu, like HP, except komputer ya. Karena komputer tuh aku nggak terlalu magnet banget gitu. Kayak HP tuh kayak magnet banget. Hampir 24 jam aku mantengin HP sampai mataku sakit dan kepalaku pusing. Nah itu yang ngeganggu aku di tahun ini, yang dimana alhamdulillah ya cukup aku bisa meminimalisir dengan ada laptop ini. Karena laptop ini aku nggak terlalu terpacu banget sih sebenarnya. Mungkin yang aku spend time banyak tuh di laptop tuh karena main game 2 jam 3 jaman. Nah kalau HP tuh ya lebih yang gak enak itu doom scrolling, dimana kita sosmed itu scroll sampai mata pusing tapi ngelakuin terus. Itu fucked up banget gitu. Jadi juga di akhir tahun ini aku udah mulai ngapusin sosial media, terutama Instagram. Jadi Instagram tuh aku nggak hapus akun sosial aku. Jadi cukup dengan menonaktifkan aja. Mungkin suatu saat nanti aku bakal aktifin lagi. Ya, entahlah kapan-kapan mungkin ya. Kapan aku buka lagi. Dan juga TikTok. My God. Jadi aku sempat hapus TikTok di tahun ini. Dan aku kemarin persis banget kemarin aku nge-download lagi, aku ngebuka lagi, aku ngelihat layout UI-nya, oke udah kayak aneh banget gitu loh. Jadi aku hapus lagi. And so TikTok itu udah hapus, aku udah nggak ada di kehidupan aku ya. Aku nggak terlalu apa banget. Yang mungkin yang jadi masalah Instagram doang. Instagram itu aku hapus. Nah sekarang jadi peralihan aku untuk Instagram itu aku nengok YouTube Shorts. Di Instagram aku lebih sering nonton Instagram Reels. Sekarang pindah ke YouTube jadi YouTube Shorts. YouTube Shorts cukup ya menghabiskan waktu aku, tapi yang bedanya Instagram aku udah atur algoritmanya, video yang aku suka. Sedangkan YouTube itu belum aku atur sama sekali YouTube Shorts-nya. Jadi cuman YouTube video yang masih aku atur algoritmnya. Yang Shorts tuh belum. Nah, oke lanjut ke yang tahun-tahun ini aja apa yang aku lakuin. So di awal tahun itu tadi aku ada sedikit kurang konsisten
untuk olahraga dan aku tidak mementingkan untuk kuliah aku. Nah, itu di awal tahun sampai pertengahan tahun. Nah, itu kayak gitu terus. Aku masih belum ibaratkan di tahun kemarin aku bilang aku mau jadi inilah. Aku kurangin ini, kurangin itu, sampai banyak hal yang positif yang aku ucapkan pada tahun baru kemarin, di mana tahun 2023 menuju tahun 2024, tapi nggak aku lakuin di tahun ini gitu. Yang aku lakuin dengan ucapanku itu cuman akhir-akhir tahun ini, yang dimana mulai dari November sampai Desember. Nah, itu November sampai Desember baru aku lakuin. Rentang Januari sampai Mei, kelas 11 semester 2, itu aku cuma main-main dan juga cukup belajar sih. Cuman di akhir semester doang, untuk ujian akhir semester. Jadi aku nggak terlalu apa banget gitulah sama pendidikan aku. So, itu yang untuk awal tahun. Jadi aku banyak negatifnya lah awal tahun gitu. Untuk penilaian aku sendiri, menurut aku tuh masih banyak negatifnya di awal tahun. Nah, mulai masuk ke pertengahan ke akhir tahun. Nah, di situ aku mulai sadar gitu. Aku udah masuk ke kelas 12. Jadi aku memikirkan pendidikan aku bagaimana. Nah, itu. Jadi kayak bukan, aku udah mulai dari kayak kapan ya kemarin? Mulai masuk Juli ya, Juni entah Juli, lupa aku. Jadi udah ngitung kayak dari Juni nih, Juli, udah 9 bulan lagi, 8 bulan lagi. Sekarang dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan lagi. It's not a long time, 5 bulan lagi. Ini bentaran doang, bro. Gitu. Jadi aku mulai mikir, aku mulai mulai rutin lagi untuk olahraga, mempersiapkan aku untuk kuliah nanti. Dan juga belajar, aku udah mulai aku bangun lah habitnya aku. Terus diusahakan sekarang, aku di akhir tahun ini aku mulai tidur, diusahakan ya, di bawah dari pukul 10, agar aku kalau udah di atas pukul 10 itu udah susah untuk tidur gitu. Jadi diusahakan aku tidur di bawah pukul 10. Bismillah, bangunnya di jam-jam di pukul 4 atau 5 lah. Jadi aku bisa sholat subuh. Karena sebelum-sebelumnya aku susah banget buat sholat subuh karena aku tidurnya terlalu larut. Karena apa? Aku yaitu HP, main game. So, waktu itu aku tidak memprioritaskan waktu tidur aku, yang dimana waktu tidur itu adalah penting banget untuk tubuh, untuk recovery. Jadinya aku suasana hatiku kacau gitu ya. Baru juga aku mulai baca buku. Aku udah sering, itu udah habit yang aku lakuin. Alhamdulillah masih berjalan. Dan juga di tahun ini masih terlalu ngikutin kata temen, sehingga kayak gimana ya, ini nih, aku lagi main, terus kamu capek, terus ada yang ngajak temen di chat, kamu malah main. Seharusnya kamu istirahat, malah main, sehingga kamu tidur larut. Nah, di situ yang seharusnya kamu tidur malah main game sampai larut malam, yang dimana itu waktu recovery. Nah, itu yang dimana sekarang ya, waktu Ibra itu udah full dari pagi sampai malam, itu ada jadwalnya. Jadi sehingga momen sama temen itu sebenarnya kayak agak susah-susah menolaknya gitu. Iya, jadi menurut tuh susah. Kayak mau nolak, tapi ini temen nih, ayo main lah. Jadi sehingga kita kayak nggak memprioritaskan diri sendiri, malah memprioritaskan hubungan teman, relationship antar teman. Jadi kalau kita nggak main, nanti dicap jelek atau apa, pemikirannya itu makanya diterima. Nah, dari itu kurangnya, jadinya there is no prioritize on untuk diri kita sendiri. Nah, jadinya itu untuk Ibra tahun ini ya. Tahun ini tuh cukup terlalu ngikutin temen lah. You must berdiri sendiri, Kamu harus ngebedain waktu mana teman, untuk diri sendiri, untuk apa ini itu. Mungkin kalau aku lebih keseriusin lagi ya, mungkin waktu untuk teman bisa aku kayak nyahin. Karena apalagi ini kelas 12 kan,
mempersiapkan diri sendiri semaksimal mungkin, yang dimana kau tuh harus persiapin gitu. Karena last time kau sekolah, kau nggak akan pernah ngerasain ini lagi gitu loh. However, bagaimanapun, mau alasan apapun, kau tuh harus prioritasin diri lo sendiri, yang dimana pertama prioritasin kesehatan lo, kebahagiaan lo gitu ya. Karena Ibra di tahun ini cukup gelap perasaannya. Dari nggak ada banyak senyum di dalam dirinya, sehingga karena faktor luar itu, karena dia tidak memprioritaskan diri sendiri, sehingga jiwanya yang tertekan, yang terbunuh jiwanya, karena tidak memprioritaskan diri sendiri gitu tahun ini di akhir tahun. Jadi gimana ya, rasanya tuh gimana gitu ya jiwanya, sehingga tidak enak gitu, banyak dan juga hal-hal negatif juga dikurangin banget bro. Itu harus dikurangin banget. Aku masih ngelawanin dengan habit-habit negatif aku, sifat-sifat negatif aku masih kulawan sampai sekarang, gak akan pernah berhenti. Di tahun ini masih struggle walaupun terus ngelakuin hal itu, tapi tetap kulawan terus. Dan juga untuk di tahun ini memang aku cukup downfall, walaupun nggak terlalu down banget, nggak ya, cukup jatuh lah, turun jatuh banget. Dan aku mulai ngebangun lagi habit lagi, karena semenjak ujian kemarin itu habit tidur aku emang rusak parah. Aku tidur jam 11, jam 12, jam 1, bahkan sampai jam 2 aku tidur untuk belajar. Nah itu, aku mulai ngebangun lagi gitu loh dari libur ini. Di akhir tahun ini juga aku mulai ngebangun banyak hal. Jadi di bulan-bulan November, Oktober, September ini aku udah mulai ngebangun lagi positifin aku. Dan juga aku masih nulis. Oh ya, mungkin kemarin di video-video kemarin mungkin aku nggak ada ngomongin apa-apa ya. Jadi buku jurnal aku, atau buku jurnal, buku diary aku itu udah mulai 3 buku. So ini buku yang kedua. Ini buku yang pertama, buku yang kedua nih. Baru ini buku yang ketiga. Nah, jadi buku pertama ini lebih ke kayak binder ya, dia bisa yang dicetak kertasnya apa. Baru ada bukunya juga. Ini yang lebih ke gimana ya, hardcover ya bisa dibilang. Nah, aku udah mulai banyak sininya. Aku di buku, kalau yang di buku ini ya, jujur lebih banyak tempelan kayak voucher lah, stroke aku beli buku, entah apa, stiker. Kalau ini lebih pure emang tulis. Sekarang aku lebih ke yang paling simpelnya ya di tahun ini. Buku aku lebih kecil dan juga lebih enak dibawa kemana-mana gitu, untuk aku nulis, untuk apa-apa. So ini juga masih baru, masih berapa halaman nih, kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 halaman. Ini cukup tebal juga ini. So ya itu, untuk tahun ini aku cukup ya banyak kurangnya lah. Dan juga aku ya di tahun ini juga ada dance India bareng teman-teman aku juga. Itu sangat big banget ya, bukan impact alay bet katanya, bukan big impact, apa ya, kayak meriah karena kami awalnya kan emang di setnya itu di akhir acara, kami awalnya kayak udah bilang wah ini pasti nggak bakal heboh, tapi tetap heboh, alhamdulillahnya tetap heboh. Dan India kami ya itu aku cukup bahagia sih. Dan juga ya apalagi ya, nggak ada. Kalau di akhir-akhir ini aku cuman nggak ada perubahan banyak, cuman karena aku ya di diri aku ini banyak perubahan yang kejeleknya. Aku terlalu ngomongin ini nih, kesimpulan dari aku nih ya, tahun ini aku tuh terlalu banyak ikutin kata orang ya. Dibilang ada yang jelek lah, aku ikutin lah, syukur lah, apa-apalah. Nah, yang kedua,
aku tuh nggak enakan. Ini yang harus emang ngilangin banget. Aku agak susah buat berkata tidak untuk teman deket ya. Kalau untuk teman biasa, strangers, aku berani, tapi untuk teman dekat, that is so hard to refuse ajakan mereka. Nah, dan juga aku udah mulai dari Instagram. Jadi sosial media aku tuh cuma di YouTube ya. Sosial media hiburan tuh YouTube, WhatsApp, itu doang aku fokusin. Terus juga itu aja sih ya. Dan juga ya itu yang harus hilangin, nggak enakan ikutin kata orang. Terus juga set aku masih sama, catatan mungkin tahun depan bakal beda setnya juga. Bakal beda karena aku nggak di Batam ya tahun depan. So ya itu aja sih ya untuk tahun ini. Jadi emang aku tuh harus berubah, jangan menyerah ya. Jangan berhenti di tengah jalan, karena aku sempat berhenti di tengah jalan dan memulai kembalinya itu agak susah. Sehingga ya aku harus benar konsisten dengan apa yang aku lakuin, dan juga aku harus konsisten belajar, konsisten dalam olahraga dan juga pola hidup. Nah, karena aku ya kurang lah di tahun ini, dan aku harus banyak belajar juga. Don't forget, jangan terlalu banyak main HP, jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu mantengin teknologi lah, karena you must jaga kesehatan mata lo. Dan ya ada yang lain lagi. Jadi untuk harapan aku tahun depan itu ya, aku ingin Ibra itu tahun depan ya jadi yang lebih kalem lah. So kenapa aku di poin pertama bilang pengen jadi kalem, lebih kalem lah ya, karena aku di sekolah itu cukup aktif. It's like aku nggak mengontrol diri aku sama sekali, sehingga rasanya aneh banget sih. Aku nggak bisa ngontrol ketawa aku terlalu terheboh-heboh, mungkin karena terbawa suasana. Dan juga aku harus lebih wiseful dalam berbicara, atau aku harus cukup, bukan berarti kalau zaman sekarang kan kalau yang dingin atau yang lebih kalem itu bilang sigma lah atau apalah inilah, enggak. Karena ya kita tahu waktu lah harus bagaimana kan, nggak mungkin all the time kita harus ini. Jadi berbicara secukupnya itu pertama, nggak terlalu. Kedua, fokus dengan prioritas kamu, impian kamu, apa yang goal kamu lakukan. Baru yang ketiga itu konsisten dalam melakukan suatu hal. Apa yang kamu ucapin tuh, apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan juga. Terus yang keempat ya, jangan bosan untuk berolahraga, karena orang baik itu ngelakuin aktivitas nih. Kamu ngelakuin aktivitas, bisa aktivitas susah banget, tapi itu emang baik untuk masa depan kamu harus lakuin tetap. There's no excuse, nggak ada itu namanya alasan untuk apapun. Walaupun itu berat, kamu harus lakuin, karena rasa berat sekarang itu lebih baik daripada kamu rasa berat itu di masa depan saat kamu masa tua gitu. Jangan menyesal itu di ujung gitu. Jangan sampai kamu menyesal sampai di ujung gitu. Itu sangat-sangat big problem. Lebih baik kamu tuh sakitnya sekarang aja, karena kamu juga masih belum ada tanggung jawab untuk apapun gitu loh. Kamu masih punya tanggung jawab untuk diri sendiri di masa sekarang. Jadi kamu harus manfaatin betul-betul berat gitu. Dan juga ya nabung, for your kuliah nanti nabung. Alhamdulillah aku juga udah mulai nabung ya. Ada 2 tabungan aku, pertama buat uang yang kecil sama uang yang gede. Aku udah mulai nabung, alhamdulillah. Dan juga remember, focus on yourself, jangan ke distract sama perempuan. Focus on your dream. Beli apa aja yang kamu mau dulu, nanti fokus cari uang, sama ke keluarga juga dulu. Dan juga ya di tahun ini alhamdulillah lah ya,
masih berjalan dengan oke-oke aja lah ya. Walaupun di awal agak sedikit flop, awal sampai pertengahan tuh agak flop. Alhamdulillah mulai bangkit kembali di pertengahan tahun sampai ke akhir tahun ini. Jadi itulah harapan aku. Ya, jangan tergoda lah hal-hal yang berbau maksiat gitu. Ini bahaya karena kalau udah mulai masuk ke hal-hal yang seperti itu susah untuk keluar. Ingat Ibra, jangan ngecewain diri kamu sendiri, you know. Jangan ngecewain diri kamu sendiri. Ingat, jadilah lebih kalem, wiseful dalam memilih kata-kata, apa yang kamu ucapkan itu. Yang kedua, konsisten dalam perbuatan, selesaikan apa yang kamu bicarakan. Ketiga, jangan kamu beranilah untuk menolak gitu loh, terutama untuk teman dekat kamu, untuk ngajak apapun. Kalau emang bukan jadwal dari kamu, tolak aja nggak apa-apa. Karena ingat, masuk ke poin keempat, prioritasin dirimu sendiri. Prioritasin diri kamu sendiri, dari kesehatan, dari kesehatan, pola tidur, dan juga kamu harus bisa mengatur keuangan juga. Dan kelima, nabung. Ya, ngatur keuangan juga itu harus penting. Jangan spend banyak time money, jangan apa namanya ya, kalau kita hedon orang kaya nggak sih? Kan namanya frugal living tuh yang hemat itu nggak sih? Oh iya, frugal living tuh hidup hemat. Jadi hidup hemat. So ingat, pakai apa aja, yang penting badan lo bagus gitu. Pakaian apa aja gitu ya, yang penting matching, colornya enak dipandang, good, itu aja. Udah lah, nggak usah beli baju, nggak usah beli jaket lah atau apalah, you udah punya banyak. Jangan terlalu apa kali lah ya. Jadi pandai aja matching antara baju, celana, sepatu, aksesoris gitu ya. Nabung intinya ya, nabung. Dan juga tahun depan there is no buy gain, okay? Except kecuali kamu udah masuk kuliah, udah zoom. Jangan deh, masuk kuliah jangan beli game lagi, fokus dulu pendidikan. Kecuali lagi ada liburan, barulah beli game, main game gitu. So itu dia lah ya untuk tahun ini. Ibra di tahun ini cukup ya agak flop, tapi nggak apa. So itu ya harapan aku di tahun depan, tahun 2025. Dan juga ya I hope jangan lupa untuk ingat keluarga, ingat Allah juga, ingat Tuhan. So goodbye, bon voyage, bye bye. Juga aku kasih tahu bahwa tahun ini musik yang aku sangat suka itu nama judul lagunya One More Time, One More Chance. Nah itu aja.